Satu keluarga terdiri dari suami, istri, dan 3 anaknya tewas mengenaskan dengan kondisi luka bacok. Para korban ditemukan dalam kondisi tewas di 3 ruangan berbeda. Kelima jenazah tersebut adalah WL yang ditemukan di ruang depan. Sedangkan istrinya SW beserta kedua anaknya, Vidi dan Zeta, yang masih berusia 2,5 tahun, ditemukan di kamar belakang. Sedangkan JR, anak sulungnya, ditemukan di kamar depan. Tersangka J yang masih di bawah umur diketahui merupakan tetangga korban. Dalam aksinya, tersangka juga menggasak telepon genggam korban dan uang tunai senilai Rp360.000. Jam 01.45 waktu Indonesia Tengah, Polsek Babulu menerima laporan dari masyarakat terkait adanya penemuan korban jiwa sebanyak 5 orang di Dusun 5 RT 18 Desa Batu Laut, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Dari hasil penyidikan polisi, tersangka mengaku menghabisi kelima korban lantaran dendam karena sering cekcok. Dari Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Mukmin Ajis iNews melaporkan. Ada semacam operasi untuk menekan rektor-rektor lain yang belum menyatakan sikap dan akan membuat deklarasi untuk kebaikan bangsa, untuk membangun demokrasi yang bermartabat. Negeri kami nampak kehilangan kemudi akibat kecurangan dalam perebutan kuasa. Suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan. Maka hanya ada satu kata, lawan, lawan. Mungkin rakyat saja diam, tapi akan terjadi namanya silent majority. Yang kalau ditekan terus silent majority ini, tekan, diancam, ini bisa melawan. Selamat malam pemirsa, tidak berhenti Civitas Akademika memberikan kritik terhadap kondisi demokrasi hari-hari ini. Bahkan Profesor Mahfud MD menyebutkan ada operasi senyap untuk menekan rektor dalam memberikan deklarasi. Kampus bergerak selamatkan demokrasi. Saya Anisha Dasuki, Anda menyaksikan The Prime Show. Suara lantang menyikapi situasi kebangsaan saat ini makin keras dilontarkan oleh berbagai kampus di tanah air. Civitas Akademika, guru besar, rektor hingga mahasiswa kompak menyoroti situasi pemilu yang terindikasi banyak kejanggalan dan kecurangan. Seperti yang dilakukan oleh Civitas Akademika UPN Veteran Jakarta, mereka mengeluarkan seruan bela negara yang tertuju kepada pemerintah dengan menyikapi kondisi politik di Indonesia jelang pemilu 2024. Pernyataan sikap itu disampaikan dalam deklarasi seruan bela negara. Ada 4 poin yang diserukan UPN Veteran Jakarta. Di antaranya menuntut penyelenggara negara dan seluruh komponen bangsa konsisten menjalankan etika kehidupan berbangsa dan mendukung penegakan hukum yang adil dan partisipatif dalam pelaksanaan dan pengawasan pemilu. Indikasi-indikasi untuk pelemahan prosedur demokrasi terutama pemilu itu semakin menguat gitu ya. Saya pikir ada banyak peristiwa belakangan ini yang memang akhirnya berpotensi untuk melemahkan demokrasi sehingga kemerosotan yang kami maksud adalah itu. Hal yang sama dilakukan guru besar, profesor dan mahasiswa Universitas Brawijaya Malang berkumpul di halaman gedung rektorat. Para akademisi ini membacakan pernyataan sikap terhadap kondisi pemerintahan yang dinilai sedang tidak baik-baik saja, terlebih menjelang pemilu. Ada 8 poin pernyataan sikap yang disampaikan dalam momen ini. Menghimbau pemerintah, DPR, MK, dan aparat penegak hukum untuk tidak menjadikan hukum sebagai instrumen politik sehingga hukum alpa dari nilai-nilai normal dan etika. Menghimbau pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kota, kabupaten, kecamatan, dan desa agar tetap menjaga etika berdemokrasi, netralitas, dan menjaga suasana agar pemilu tahun 2024
berjalan luber dan jurdil. Menanggapi petisi yang dibuat puluhan guru besar dan Civitas Akademika Universitas soal banyaknya penyimpangan dalam pemilu di era pemerintahannya, Presiden RI Joko Widodo hanya menyebut itu merupakan hak demokrasi di Indonesia. Ya, itu hak demokrasi. Ya. Petisi ini diawali oleh para guru besar Universitas Gadjah Mada yang mengkritik tindakan Presiden Jokowi yang dianggap telah menyimpang. Pernyataan sikap ini dilakukan sebagai wujud keprihatinan kondisi Indonesia saat ini, khususnya penegakan hukum yang dinilai melemahkan etika, tata kelola, dan kepemimpinan bangsa. Tim Liputan iNews melaporkan. Beberapa perguruan tinggi menyatakan sikap khawatirnya terhadap situasi demokrasi menjelang pelaksanaan pemilu. Berikut adalah daftar kampus yang menyuarakan keprihatinannya terkait kondisi demokrasi saat ini. Setidaknya ada 29 kampus melontarkan kritik terhadap kondisi pemerintah menjelang pemilu. Sementara itu calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menduga ada upaya membungkam kritik dari sejumlah sivitas akademika. Mahfud berharap kebebasan mimbar akademik dihormati. Ini laporan kepada saya dari beberapa rektor. Disuruh membuat pernyataan menyatakan bahwa Pak Jokowi itu orangnya negarawan, baik. Yang kedua, Pak Jokowi berhasil mengatasi krisis. Yang ketiga, pemilu berjalan baik dan sebagainya. Itu ada beberapa rektor yang disuruh. Ada yang kemudian membuat pernyataan, template-nya sama. Lalu ada yang tidak mau disuruh begitu, seperti Rektor Universitas Sugio Pranoto di Unika di Semarang itu memberitahu kepada kami disuruh membuat seperti ini teman kami sudah membuat pernyataan seperti itu. Ada pernyataan rektor yang sama isinya karena pakai template, tapi ada yang samar-samar dan sebagainya. Nah, menurut saya itu kurang sehat, membuat tandingan-tandingan itu memecah belah masyarakat dan memecah belah kampus juga, ya. Oleh sebab itu menurut saya kebebasan akademik, kebebasan member akademik itu harus tetap dihormati. Sementara itu Rektor Universitas Katolik Sugia Pranata Semarang menolak untuk membuat video apresiasi kinerja Presiden Joko Widodo. Pembuatan video ini disampaikan oleh anggota kepolisian dari Polrestabes Semarang yang secara langsung menghubungi Rektor Ferdinandus Hindarto. Jadi hari Jumat saya berangkat ke Surabaya dalam pertemuan perguruan tinggi Katolik Indonesia. Ada chat masuk yang menyatakan beliau dari Polrestabes Semarang yang intinya memohon supaya saya membuat video yang isinya poin-poinnya kira-kira sama seperti video-video yang sudah beredar dari beberapa rektor itu. Lalu saya menjawab bahwa pilihan kami, sikap kami, mohon maaf tidak bisa memenuhi permintaan itu. Kenapa? Karena kami punya dasar yang kuat. Jadi yang pertama dasarnya ini, konstitusi apostolik untuk Universitas Katolik di dunia. Di mana di pembukaan hakikat itu sudah dinyatakan Universitas Katolik mencari, menemukan dan menyebarluaskan kebenaran. Dan objektif kok kami objektif. Pada saat Dies Natalis ke-40 tahun 22 kami mengundang Pak Presiden, meskipun beliau tidak hadir langsung tapi mengirim video yang sangat bagus. Tetapi ketika ada sesuatu yang kurang pas, ya kami harus bersuara. Sementara itu dalam kampanye di Banyuwangi, Jawa Timur, Caimin menyebut bahwa Presiden Jokowi dan jajarannya jangan anti kritik dan harus bisa menerima kritik sebagai masukan. Saya berharap Pak Jokowi dan seluruh lingkarannya benar-benar memahami kritik sebagai masukan yang positif. Jangan terlalu alergi terhadap kritik, apalagi dengan berbagai langkah-langkah yang berlebihan, termasuk sudah ada 2 melangkah.
Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan 12 Yusuf Kala menyoroti netralitas aparat dan kondisi demokrasi saat ini. Menurutnya demokrasi Indonesia saat ini tengah mengalami banyak masalah. Dan berikut cuplikan wawancaranya bersama rekan saya Abraham Silaban. Mengenai ada ketakutan publik, Pak. Sesungguhnya digunakannya alat negara untuk pemenangan paslon tertentu. Menurut Pak JK, apakah itu mungkin dilakukan atau jangan-jangan Pak JK sudah mencium aroma itu? Saya kira bukan lagi mungkin, telah dilakukan. Ya semua orang tahulah. Kalau yang paling keras kemarin kan pidato Ibu Mega di Bandung. Jelas-jelas menyebut panas, aparat negara, polisi, TNI, janganlah merusak, jangan campur tangan. Berarti sudah ada campur tangan kan? Ya, hanya orang tidak punya mata dan telinga yang tidak Saya sendiri juga langsung tidak langsung itu mempunyai dampak seperti itu. Oh iya Pak. Alah, ya, tanyalah semua orang di desa, di kampung, bahwa akibatnya banyak yang takut. Pertanyaannya takut sama siapa atau takut kepada yang di atasnya. Jadi demokrasi kita sekarang sudah banyak masalah. Yang kita khawatirkan itu proses pemilu yang tidak benar, penuh dengan ancaman, penuh dengan tekanan, penuh dengan muslihat, akan menghasilkan pemimpin yang tidak benar juga. Pak Jokowi sendiri sering berpidato, pokoknya memerintahkan agar netral. Karena itu saya katakan, yang salah siapa ini kalau terjadi begini keadaan? Aparatkah yang tidak memenuhi instruksi presiden? Atau ada instruksi lain daripada itu? Nah, kalau aparat melanggar instruksi presiden, itu kan tidak indisipliner artinya kan, bisa dihukum itu, Dan bagi kita semua, sekali lagi saya ulangi tekankan, pemimpin yang dihasilkan daripada cara yang tidak adil, yang tidak dengan tekanan, dengan ancaman, dengan bermacam kecurangan, akan menghasilkan pemimpin seperti itu juga, yang curang, yang bisa korup dan sebagainya. Jadi berbahaya untuk kita. Kita ingin meluruskan. Banyak orang mari kita damai-damai. Yang untuk damai dan aman bukan karena rakyat, karena pemimpin yang keliru, yang salah, yang menimbulkan ketidakamanan karena keberpihakan kan. Jangan harap ada damai kalau rakyat, pemerintahnya tidak adil. Kalau Pak JK bisa menilai bagaimana demokrasi kita hari-hari ini ataupun sistem pemilihan yang sudah berjalan saat ini, Pak, bisa kasih skor berapa, Pak? Demokrasi itu bukan tujuan. Demokrasi itu cara mencapai tujuan. Yes. Sistem untuk mencapai tujuan. Tools ya Pak ya? Tools, bukan tujuan. Tujuannya ialah kemakmuran yang adil, kesejahteraan yang adil bagi semua. Nah, kalau pemerintahnya tidak menjalankan sesuai dengan apa yang kita sepakati dalam Pancasila kita, Undang-Undang Dasar kita, Konstitusi kita, maka yang dihasilkan itu akan jelek. Kita melihat, saya tidak bisa menilai, karena menilai itu butuh perbandingan. Yang kita rasakan saja bahwa ini tidak sesuai dengan cita-cita kebangsaan kita. Tidak sesuai dengan akhlak yang kita harus, tidak sesuai dengan etika yang seharusnya dijalankan oleh kita semua. Ini bisa terjadi persekongkolan besar. Dan itu ya mungkin rakyat saja diam. Tapi akan terjadi namanya silent majority. Yang kalau ditekan terus silent majority ini, tekan, diancam, ini bisa melawan.
Kita harap negeri ini aman. Tapi yang kunci keamanan bukan di rakyat ini. Kunci keamanan di perilaku para pejabat. Pemirsa, usai jeda kita akan berbincang dengan sejumlah narasumber terkait pergerakan kompak puluhan kampus untuk selamatkan demokrasi. Jangan kemana-mana, tetap di The Prime Show. Ada semacam operasi untuk menekan rektor-rektor lain yang belum menyatakan sikap dan akan membuat deklarasi untuk kebaikan bangsa, untuk membangun demokrasi yang bermartabat. Negeri kami nampak kehilangan kemudi akibat kecurangan dalam perebutan kuasa. Suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan. Maka hanya ada satu kata, lawan, lawan. Mungkin rakyat saja diam, tapi akan terjadi namanya silent majority. Yang kalau ditekan terus silent majority ini, tekan, diancam, ini bisa melawan. Pemirsa, gelombang petisi dan deklarasi terkait kondisi pemerintah jelang pemilu terus bergulir. Civitas Akademika mengeluarkan pernyataan sikap sebagai bentuk koreksi terhadap pemerintah. Apa yang sebenarnya terjadi? Kita akan berbincang dengan para narasumber. Profesor Kunchoro, Guru Besar Psikologi UGM, dan Ketua BEM UB Rafli Raihan Al-Kajri. Selamat malam. Selamat Prof. malam, Mbak Kunchoro Rizka. dan Raihan. Selamat malam, Mas Rihan. Baik, saya ke Prof. Kunchoro, selamat malam, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Prof. Kunchoro terlebih dahulu. Prof. Kunchoro, ada upaya membungkam dengan sejumlah rektor ini diminta untuk membuat video testimoni. Anda termasuk yang diminta untuk membuat video tersebut, Prof? Saya tidak, tetapi saya mendapatkan beberapa tayangan itu dan mereka mengatakan ini adalah bagian dari cooling system. Dan menurut saya ada sesuatu yang aneh, kenapa cooling system diberikan pada rektor yang mereka punya otoritas etika, punya otoritas akademik yang tinggi. Dan kenapa yang tidak diminta itu justru sumber apinya. Kita itu kan sebuah reaksi. Ya. Gitu. Sehingga salah kalau misalnya diberikan pada kita, tapi sumber apinya itu yang kita berikan cooling system. Baik, sumber apinya itu masuk Anda siapa, Prof? Lah yang membuat kita bereaksi ini kan ada perilaku yang tidak etis, perilaku yang menimbulkan hilangnya rasa keadilan, orang tidak memiliki rasa keadilan, kemudian juga ada perilaku-perilaku yang tidak etis, itu kan yang harus kita benahi. Ketika yang terjadi seperti ini, Pak, ketika kita kemudian kita menyampaikan petisi dan jumlahnya bukan 20-30 seperti yang ditemukan oleh e-news, sekarang sudah mendekati 70-80 yang menyampaikan dari perguruan tinggi. Nah, kalau itu diberikan, maka yang terjadi adalah saya takut ya semakin ada penolakan, apalagi bukan sekedar penolakan, ada tuduhan bahwa kita itu partisan, bahwa kita itu dikendalikan, itu jadi ada upaya represif juga ya, Prof, ya, dengan menuduh-nuduh seperti itu ya? Ya itu, menerima saja kita sudah lumayan gitu loh. Tapi ketika kemudian menuduh, ini kemudian ya saya yakin serangan dari kita atau kegiatan dari tuntutan kita menjadi semakin kuat. Nah, Prof. Kunchoro, terkait tuduhan bahwa ini deklarasi kampus-kampus oleh profesor dan guru besar ini partisan, kemudian ada motif politik. Tanggapan Anda seperti apa? Merasa terhina tidak, Prof? Wah, sangat terhina, Mbak. Saya sangat terhina. Karena begini, Mbak, tugas Dewan Guru Besar, tugas guru besar, tugas universitas, itu adalah penjaga moral bangsa. Kita adalah pemikir bangsa. Kita memberikan masukan karena kita melihat fenomena di masyarakat, tetapi yang terjadi justru kita tidak dituduh yang tidak-tidak. Kalau UGM, sekarang saya bertanya, lalu kalau kita partisan, ya ditunggangi siapa yang menunggangi? Gitu. Kalau misalnya kita mengikut, karena semuanya Gajah Mada, kita bisa melihat misalnya ada Mas Anies
Mas Wakil Presidennya itu juga dari Gajah Mada, Pak Ganjar dengan Pak Mahfud Gajah Mada, Pak Jokowi Gajah Mada, Pak Erlangga Hartarto Gajah Mada, kemudian di belakang Pak Jokowi banyak orang Gajah Mada. Lalu kami berpihak pada siapa? Kalau dikatakan kita berpihak, ya berpihak kepada Pak Jokowi. Kenapa? Jadi, hanya upaya mengecoh saja ya Pak, Prof ya? Iya, kalau berpihak pada Pak Jokowi. Yang pertama gini Mbak, prosesnya itu tidak mudah. Ada 250 orang bersidang. Dan 250 orang yang hadir itu ada 2 mantan rektor. Ada 2 mantan ketua senat akademik. Ada mantan ketua Dewan Guru Besar. Ada mantan ketua sekretaris Majelis Wali Amanah dan juga profesor yang lain. Kita bersidang untuk keluar deklarasinya itu, kita tidak dituntut, kita minta persetujuan pada floor, gitu. Sehingga kita seperti katakanlah tidak etis kalau menurut saya. Ya, kemudian yang berikutnya, kalau kita diminta berpihak, ini kan sebetulnya petisi UGM, itu kan ungkapan cinta pada Pak Jokowi, toh. Gitu loh. Kita melihat bahwa di masyarakat telah terjadi seperti itu. Maka kita mengingatkan dengan kasih. Satu, tolong Pak Jokowi itu kembali kepada nilai-nilai dan jati diri UGM. Yang kedua, kembali kepada demokrasi Pancasila. Itu kita mengingatkan. Prof. Jadi tidak dengan benci. Prof, sebelum kita lanjut dialog dan juga nanti saya bertanya kepada Rehan, kita saksikan pemirsa, polisi berjanji akan tindak lanjuti dugaan intimidasi terhadap rektor di Semarang, Jawa Tengah. Polisi mengatakan akan mengumpulkan bukti-bukti mengenai dugaan intimidasi rektor. Kemudian yang kedua tadi soal yang di Semarang ya. Kapolda Jawa Tengah kan udah jawab saya kira ya. Nanti silakan dikonfirmasi ke Polda Jawa Tengah seperti apa faktanya. Yang pasti kita pasti akan mengambil langkah-langkah yang objektif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kan katanya, nah itu yang akan kita buktikan nanti, akan dilihat pasti. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menegaskan dirinya tidak akan ikut berkampanye dalam pemilu 2024 ini. Hal itu ditegaskannya menanggapi kabar yang menyebut bahwa Jokowi akan ikut kampanye pada hari-hari terakhir jelang hari pemungutan suara. Ini saya ingin menegaskan kembali pernyataan saya sebelumnya bahwa Presiden memang diperbolehkan undang-undang untuk kampanye. Dan juga sudah pernah saya tunjukkan bunyi aturannya. Tapi jika pertanyaannya apakah saya akan kampanye, saya jawab tidak. Saya tidak akan berkampanye. Terima kasih Pak. Sudah tegas ya Pak. Terima kasih Pak Presiden. Dan pemirsa, kami akan lanjutkan dialog dengan Profesor Kunchoro dan juga Raihan. Prof, tanggapannya terkait 2 hal. Saya ingin bertanya seperti apa intimidasi yang diterima oleh Rektor Universitas Sugia Pranata dan tanggapan Anda terkait pernyataan Pak Jokowi yang berjanji tidak akan kampanye. Akan berubah lagi atau bagaimana, Prof? Itu yang saya takutkan. Ya itulah satu yang kita tuntut karena kita mencela-mencela. Yang diikuti yang mana? Dan definisi kampanye yang seperti apa? Pak Jokowi memang tidak pernah kampanye. Dia hanya bagi-bagi bansos. Gitu loh. Itu kita interpretasikan sebagai kampanye. Kalau dia mau menyatakan hidup ini tidak boleh. Karena kalau dia kampanye harus izin. Gitu. Izinnya seminggu sekarang dan akan mungkin. Dan kalau dia kampanye mengkampanyekan siapa? Ada aturan. Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu. Saya kira Mas Refri yang Fakultas Hukum bisa paham. Yang ditunjukkan oleh Pak Jokowi tadi itu hanyalah sepotong dari sebuah rangkaian aturan. Dan kalau menurut saya Pak Jokowi itu pembodohan bagi bangsa Indonesia. Karena hanya melihat sepotong. Tolong ditunjukkan bahwa Presiden boleh kampanye kalau dia kondisi incumbent. Dia boleh kampanye kalau begini. Gitu loh. Tetapi dia kan hanya boleh kampanye, memang boleh. Tapi menyesatkan. Gitu.
Karena itu sekali lagi, semakin ada tantangan, akan semakin kuat. Nah, kemudian tadi katakan, yang namanya saya tidak akan kampanye, itu seperti apa? Ya, karena memang selama ini Pak Jokowi tidak pernah kampanye. Gitu. Dan dia pandai menggunakan situasi. Karena kalau misalnya dia membagi bansos, Pak Jokowi itu kan sebagai seorang figur tunggal, Pak. Saya ngomong di sini sebagai Kunchoro, ini sekarang saya ngomong dengan Mbak Rizka, itu sebagai saya dulu pembaca petisi, ataukah saya sekarang ngomong berdiri di sini sebagai Kunchoro yang belajar psikologi? Itu dua figur yang berbeda, gitu loh. Baru saya aja udah berbeda, apalagi Pak Jokowi nanti. Dia sebagai seorang Pak Jokowi pribadi, sebagai seorang presiden, sebagai bapaknya Gibran, dan juga sebagai tokoh partai yang lainnya. Sehingga ini yang menjadi persoalan yang kita tahu. Jadi jangan kemudian yang tunggal ini yang kita sampaikan. Ini kita belajar berpolitik, mendidik rakyat, itu saya kira menjadi lebih penting. Baik, saya ke adik-adik mahasiswa, saya ke Raihan. Raihan, apa benar kami mendapat informasi katanya untuk masuk ke kampus Anda, sekarang udah seperti masuk ke hotel bintang 5, bahwa semuanya digeledah barang bawaan termasuk setiap mahasiswa yang hadir? Untuk di Universitas Brawijaya sebetulnya tidak, Mbak. Mungkin di beberapa kampus kami sempat mendengar itu. Kalau tidak salah di Universitas Negeri 11 Maret ya Surakarta sempat terjadi seperti itu. Tetapi ini mungkin perlu dikonfirmasi ulang. Terkait dengan kondisi demokrasi hari ini, alhamdulillah di Universitas Brawijaya sebetulnya mampu mengakomodir apa yang menjadi aspirasi dan desakan kami mahasiswa. Jadi kemarin sebelum akhirnya Sivitas Akademika, Dewan Profesor Universitas Brawijaya menyampaikan pernyataan sikap terhadap kondisi demokrasi di Indonesia hari ini, itu berawal dari desakan kami sebagai mahasiswa. Kami membuat sebuah petisi, kami membuat sebuah pernyataan sikap di media sosial. Kemudian kami berkomunikasi dengan guru besar kami untuk segera menyatakan sikap. Kami menginginkan bahwa Sivitas Akademika Universitas Brawijaya tidak hanya menjadi penonton di dalam pesta demokrasi tahun 2024, tetapi juga harus memberikan sikap yang tegas. Kira-kira begitu. Baik, Raihan, setelah Anda dan rekan-rekan menyatakan sikap, apa ada rencana untuk pergerakan mungkin ke Jakarta? Ya, Mbak Rizka. Jadi begini, sebetulnya apa yang terjadi hari ini itu bukan kemudian tiba-tiba. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa mengapa kami baru bergerak menjelang pemilu 2024, tidak. Sebetulnya apa yang terjadi hari ini itu merupakan bagian dari snowball effect. Ada efek bola salju yang sebetulnya ini terjadi sejak lama. Kita coba tarik ke 2019 lalu begitu ya. Bagaimana kemudian RKUHP disahkan, kemudian Undang-Undang Cipta Kerja yang kemudian diputus oleh Mahkamah Konstitusi inkonstitusional, tetapi kemudian pemerintah mengeluarkan sebuah perpu. Bayangkan bagaimana kemudian pada saat itu meaningful participation yang tidak terpenuhi kemudian dijawab oleh perpu oleh Presiden Jokowi. Begitu. Dan hari ini kita melihat bagaimana putusan MK nomor 90 yang kemudian akhirnya membuat Ketua Mahkamah Konstitusi melanggar kode etik, dan terakhir juga DKPP telah memutus bahwa Ketua KPU juga melanggar kode etik. Bayangkan, ini semua bagian dari serangkaian panjang bahwa hukum kita betul-betul digunakan sebagai instrumen politik oleh kekuasaan. Dan kita ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa hari ini mahasiswa tidak sendiri. Mahasiswa telah dibersamai oleh para akademisi, para guru besar kita. Dan kemudian juga kami merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat juga sama. Jadi ini saatnya, ini momentum untuk kemudian kita bergerak, mengenang kembali, merefleksi kembali gerakan tahun 98. Jangan-jangan reformasi hari ini masih sangat dimungkinkan. Baik. Raihan, Prof. Kunchoro, pemilu 2024 begitu banyak pelanggaran etika. Masih sehatkah demokrasi di Indonesia? Kami akan kembali membahasnya dengan Prof. Kunchoro dan juga Raihan usai jeda berikut, tetap di The Prime Show. Kita harus menjaga proses politik demokrasi dengan baik. Kita mesti melawan politik dinasti itu yang didukung oleh mereka yang statementnya sangat terbuka, menguasai sepertiga kekayaan Indonesia. Sungguh-sungguh rakyat
merasa terluka karena statement itu. Dan yang mengutamakan kepentingan keluarga menjadi di atas kepentingan segalanya. Hari ini kampus berbicara, masyarakat sipil berbicara, dan kita sedang diingatkan agar track demokrasi bisa berjalan dengan baik. Saat demokrasi sudah tidak baik-baik saja, kampus mulai bergerak dan berbicara. Kembali berbincang dengan Profesor Kunchoro dan Raihan. Profesor Kunchoro, tadi Anda menyatakan bahwa salah satu rekan Anda sesama rektor maupun guru besar ini mendapatkan intimidasi. Sebenarnya intimidasinya modelnya kayak gimana yang dilakukan kalau misalnya sudah ngobrol mungkin? Ya tadi kalau misalnya intimidasi itu ya peringatan. Sekarang pernyataan yang sering muncul, saya kira tidak hanya pada orang. Kalau teman saya tidak ada yang terkena. Tapi teman saya yang rektor Sugio Pranoto itu mahasiswa saya, gitu. Yang dia merasa harus menulis surat tadi buktian itu sebuah intimidasi. Yang katanya ini bagian dari polling system tadi. Jadi saya kira kalau kita berbicara masalah demokrasi yang sehat itu menunjukkan bukan demokrasi yang sehat. Karena tidak ada kebebasan berbicara dan tidak ada penghormatan etika di dalam pergaulan, itu sama sekali kita tidak ada. Ditabrak saja pembenaran itu kalau tadi dikatakan Mas Rafli tadi, saya bisa paham. Jadi oleh MK dinyatakan melanggar etika. Kalau DKPP melanggar etika lagi. Itu kan sudah cacat sebetulnya. Sebetulnya kalau mereka itu diam, mereka itu memahami itu, saya kira tidak akan banyak bergerak, ya, mahasiswa atau masyarakat. Tapi dengan kondisi yang sudah menginjak etika seperti itu, masih melakukan manuver-manuver yang menyakiti hati rakyat. Baik. Bahkan malah pembodohan. Nah itulah yang saya katakan tidak sehat. Atas nama seorang bangsa, anak muda, ternyata hanya satu anak muda yang diberi kesempatan. Atas nama milenial, tetapi hanya satu orang. Ini kan tidak fair, tidak adil. Baik, saya kembali ke Rehan. Rehan, tadi Anda mengatakan bahwa sempat pernyataan sikap kemudian di media sosial, apakah ada bentuk intimidasi ataupun setelah itu media sosial Anda maupun rekan-rekan Anda itu mulai di-stalking gitu misalnya? Ya, kami mendengar beberapa teman-teman kami mengalami intimidasi melalui media sosial ya. Ada peretasan di dalam media sosial mereka. Kemudian kalau saya pribadi, saya sempat juga mengalami percobaan pembobolan di akun Twitter saya. Tetapi sebetulnya yang menjadi ketakutan kami hari ini itu bukan tentang intimidasi yang dilakukan oleh aparat, tetapi bagaimana kalau kemudian hari ini kami dihadapkan dengan masyarakat itu sendiri. Jadi ini menarik, Mbak. Takut dihadapkan dengan masyarakat sendiri, maksudnya diadu dombanya seperti apa, Rehan? Boleh dijelaskan? Nah, ini saya mencoba ingin menyadarkan masyarakat hari ini, mahasiswa hari ini, bahwa hari ini ketakutan terbesar kita seharusnya bukan pada negara, tetapi kepada masyarakat. Jadi negara hari ini menciptakan sebuah hukum yang memungkinkan masyarakat satu dengan masyarakat lainnya berbenturan. Apa itu? Undang-Undang ITE. Bayangkan hari ini ketika kami bersuara, dijawab oleh pernyataan sikap yang lain. Jadi pernyataan sikap menentang dijawab oleh pernyataan sikap mendukung. Kemudian ada aksi demonstrasi menentang, ada aksi demonstrasi mendukung. Bayangkan, kita dihadapkan dengan masyarakat sendiri. Ini sebetulnya bahaya, karena ini bisa menciptakan benturan horizontal, gitu. Dan ini coba kita ingin sadarkan bahwa ancaman kita sebetulnya yang paling dekat itu adalah dengan sesama. Oleh sebab itu saya ingin mengajak kepada seluruh mahasiswa, kepada masyarakat, ayo bersatu, ayo mulai sadar bahwa hari ini kita sedang dimanfaatkan. Hari ini praktik penyalahgunaan kekuasaan itu sudah terang benderang. Kalau dianggap tidak sama seperti tahun 98, tinggal nunggu saja. Tinggal nunggu saja krisis moneter terjadi. Tinggal nunggu saja negara ini jatuh gitu. Kalau kemudian kita hari ini diam. Tidak harus krisis moneter, Mas. Gitu. Tapi krisis kepemimpinan juga dapat, Mas. Karena yang kita serang itu adalah rasa keadilan. Jadi banyak ada asumsi teori dari mereka itu mengatakan bahwa yang bisa menyetuskan revolusi itu krisis ekonomi. Tidak. Kalau ini menyangkut masalah krisis kepemimpinan,
bisa. Sama Mbak yang dikatakan Mas Raihan itu jika dialami oleh kami-kami yang senior. Seperti ini kita kan bisa melihat ada pernyataan-pernyataan yang tadi itu yang sudah di set statement-statementnya itu kan sebenarnya kan diadu itu. Gitu. Di satu sisi kita menilai bahwa banyak kelemahan seperti itu, di satu sisi mereka mengatakan seperti ini, gitu loh. Akibatnya apa? Di antara pendukung masing-masing ini kemudian berantem melalui media sosial. Baik, Prof. Kunchoro, Rehan, ada beberapa intimidasi dalam bentuk lain. Mungkin teman-teman Rehan yang aktif di media sosial mungkin khawatir kemudian akunnya diserang buzzer ataupun doxing. Dicari-cari kesalahan, kemudian dari Prof. Kunchoro ada beberapa politisi, pengusaha yang kemudian diancamnya dengan sprindik gitu, dengan kasus-kasus lama yang kemudian dikorek-korek, dipermasalahkan dan ancamannya adalah penjara. Bagaimana Anda melihat fenomena seperti sekarang ini? Itu saya kira kita demokrasi yang tidak sehat seperti itu. Sekarang kita maunya seperti apa? Mau negeri ini baik atau kita mau rusak? Saya membaca petisi itu, ya, itu didahului dengan membaca basmalah. Dan saya membaca ya, itu sampai bismillah berkali-kali itu kenapa, Prof? 2 kali. Karena kami rasa cinta, kami alma mater UGM. Mengingatkan Pak Jokowi itu sebagai alma mater UGM, jangan terlalu kebablasan, gitu loh. Kalau dengan cara seperti ini mereka masih seperti itu, maaf, dengan cara apa kami mengingatkan? Karena apa? Kalau terjadi riot, terjadi chaos, yang rusak juga nama gadis ada. Kami dengan cinta, kami tidak apa, meskipun kami kemudian dituduh yang bermacam-macam yang menyakitkan bagi kami. Baik, saya ke Raihan. Apa ini mahasiswa adalah masa depan Indonesia? Apa yang akan Anda lakukan segera, mungkin bekerja sama dengan para dosen untuk segera menyehatkan atau mengembalikan demokrasi Indonesia on the right track? Singkat saja, Rehan. Ya, yang pasti kami tidak akan pernah diam, kami akan terus bergerak, apapun yang kemudian menghalangi langkah kami. Itu merupakan bagian dari risiko, saya kira Mbak Nisa. Jadi kami menginginkan bahwa hari ini, baik dari akademisi, mahasiswa, elemen masyarakat, itu sekarang bersatu, sadar, terlepas dari pilihan politik kita. Kita tidak sedang berbicara tentang 01, 02, atau 03. Yang kita bicarakan adalah rezim yang berkuasa hari ini. Pak Anies belum berkuasa, Pak Prabowo belum berkuasa, Pak Ganjar belum berkuasa. Yang berkuasa hari ini adalah Jokowi. Kita mengkritik Jokowi hari ini. Jangan kemudian kritik kita kepada negara itu membuat polarisasi seolah-olah ini adalah perpecahan antara 01, 02, atau 03. Dan saya kira begini Mbak, kalau kemudian kami dianggap hari ini sedang dibayar, sedang ditunggangi, iya betul, kami dibayar oleh nurani kita sendiri, kami ditunggangi oleh kepentingan rakyat. Itulah yang terjadi hari ini. Oleh sebab itu, apapun yang menjadi penghalang bagi kami ke depan, itu adalah konsekuensi. Apa yang menjadi tekanan kepada kami, intimidasi kepada kami, itu adalah konsekuensi yang harus kami hadapi dan kami harus siap. Dan tentu langkah-langkah ke depan kami akan berupaya untuk membangun konsolidasi yang masif, melibatkan seluruh elemen masyarakat, bukan gerakan elit. Kalau kemudian di tahun 98 itu situasinya tidak hanya mahasiswa saja, tapi ada elit yang kemudian sedang pecah. Kami melihat situasi hari ini juga sama. Baik. Elit hari ini juga sedang bertempur, dan masyarakat hari ini sedang berupaya untuk meresapi apa yang terjadi di atas. Dan kami sudah melihat itu sejak lama. Paling tidak kami sudah mengukur itu sejak tahun 2019 hingga tahun 2024 ini. Baik, terima kasih Raihan, terima kasih Prof. Kunchoro. Jangan sampai pola kritik justru dianggap. Ada sesuatu Mbak. Boleh singkat saja Prof. Singkat saja. Negeri kita itu negeri yang aneh. Kita ini pemilu ada 3 pasang calon, tetapi yang menjadi persoalan bukan kontestan-kontestana, tetapi adalah orang di balik itu. Nah, kenapa kok itu? Ini jelas bahwa masalah keadilan. Baik. Saya kira itu. Karena itu apa? Marilah kita sadar diri, khususnya yang ada lingkungan Pak Jokowi itu untuk segera sadar. Terima kasih. Baik.
Terima kasih Prof. Kunchoro, terima kasih Ryan. Jangan sampai kritik dianggap sebagai polarisasi yang kemudian menjadikan masyarakat saling berbenturan. Terima kasih Prof. Kunchoro. Ryan telah bergabung bersama kami di The Prime Show. Pemirsa, usai jeda Polri menyiapkan 25.000 personel BRIMOB yang akan menjaga kondusivitas dan keamanan saat pemilu. Informasinya usai jeda. Terima kasih Anda masih di The Prime Show. Pemirsa, sedikitnya 3.000 personel BRIMOB mengikuti apel pasukan pengamanan pemilu 2024 di lapangan Singalodaya, Cikeas, Bogor, Jawa Barat pada hari Rabu. Apel dan simulasi pengamanan pemilu dengan menurunkan sejumlah kendaraan taktis seperti kendaraan lapis baja dan mobil water cannon. Simulasi ditujukan untuk penanggulangan gangguan keamanan tinggi, huru-hara atau kerusuhan massa saat pemilu. Kabahar Polri Komjen Fadil Imran berpesan kepada seluruh personel BRIMOB untuk bersikap netral dan dapat menjaga kondusivitas saat penyelenggaraan pemilu. Pasukan istirahat MHAN beserta seluruh pejabat utama Korbrimob Polri dan jajaran. Netralitas aparat seolah tidak habis untuk disorot pada pemilu 2024 ini. Dalam perbincangan bersama rekan kami Abraham Silaban, Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan bahwa TNI tidak bisa berpolitik. Saya yakin betul Pak Kasat pasti juga mendengar ataupun membaca narasi mengenai ketakutan publik digunakannya alat-alat negara, TNI termasuk Polri, untuk memenangkan paslon tertentu. Melalui intimidasi, melalui pengerahan kekuatan dan lain sebagainya. Bagaimana Pak Kasat menanggapi narasi itu? Ya sebenarnya gini aja, silakan aja cari di desa mana, tanya ada nggak mereka diintervensi. Jangan ini ngarang-ngarang, saya bilang orang di pusat ngarang-ngarang. Nanti ada laporan dari bawah, kita nggak bisa menang gara-gara diintervensi. Laporan itu diterima semua. Cek dong di lapangannya, betul nggak ada intervensinya. Ada tidak buktinya? Iya, ini kan kadang-kadang saya kan udah ngerti-ngerti tentang Pilpres ini. Beberapa kali saya dengan beliau jaga di Pas Pampres. Alasan yang paling enak kalau tidak berhasil merekrut massa apa? Intervensi TNI Polri. Kecurangan. Kecurangan, ya. Tapi nggak pernah mau dikontrol bilangnya. Yang pusat bilangnya mendata saja. Ya, belum tentu ada yang terjadi. Mungkin orang-orang mereka sendiri yang melaporkan. Ya, untuk excuse yang paling enak kan itu. Jadi, saya ngerti-ngerti dikit lah tentang begitu. Gitu. Jadi Pak Kasat ingin menegaskan bahwa TNI dalam hal ini Angkatan Darat netral. Sekarang saya bilang saya nggak punya pilihan. Mau pilihan apa lagi saya? Mau bikin kayak begitu merintahin. Pada prakteknya juga TNI kan memang tidak bisa berpolitik. Ya itu bisa politik. Pak Kasat. Iya. Kami kan mau masyarakat yang memilih presiden, ya kan? Presiden menunjuk saya melalui Panglima TNI. Ya kan siapapun presiden, siapa yang terbaik ya silakan dipilih gitu kan. Andai kata kemudian ada bawahan atau prajurit yang menyimpang dari arahan Pak Kasat yang mengambil bagian dalam upaya pemenangan paslon tertentu misalnya, melanggar batas-batas yang sudah ditentukan dan lain sebagainya. Apa tindakan yang akan diambil oleh Pak Kasat? Udah jelas, pasti dia dipanggil, non-job minimal. Udah pasti, ya ada bukti. Ya kan ada beberapa kejadian, mungkin saya nggak bisa share di sini, yang kita panggil langsung, non-job, kita periksa. Kita periksa, sudah ada yang jalan. Politik sebagai suatu percakapan, itu sah-sah saja. Karena itu adalah bagian dari demokrasi. Tapi pada bagiannya, alat-alat negara berada pada relnya. Itu yang ingin disimpulkan oleh Pak Kasat. Harus. Dan masyarakat diberikan keluasaan dan kebebasan, kemerdekaan untuk menentukan pilihannya. Tanpa intimidasi, tanpa paksaan, bahkan tanpa bujuk rayu, pakai politik uang dan lain sebagainya. Ya, sekarang kan kita kalau misalnya di tentara, mau menjanjikan apa? Mau ngancam sekarang, mana berani kita ngancam orang. Terima kasih
sekali lagi terima kasih Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.